welcome back to English with Teacher Bejo. Today we are going to do the grammar practice on this occasion. Selamat berjumpa kembali anak-anak atau para pelajar di seluruh Nusantara dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini kita kembali akan membahas soal-soal tata bahasa dalam bahasa Inggris. Dan tentu saja kalian bisa mencoba sendiri ya, mengerjakan atau menjawab dari rumah. Marilah kita mulai dengan soal nomor 1. In 1906, at Ugaskoy, several thousand cuneiform tablets, and most of them now on exhibit in the Anatolian Civilization Museum. Kalau kita perhatikan, kalimat di sini ada unsur past tense, lampau, tetapi juga ada unsur present atau saat kini. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita pada option A sampai dengan E ya. Oke. Kalau kita artikan, pada tahun 1906 di kota Ugaskoy, beberapa ribu cuneiform tablets. Cuneiform tablet itu semacam sistem tulisan kuno ya. Titik-titik, and most of them, dan sebagian besar dari mereka titik-titik now sekarang dipamerkan atau dipajang di Museum Sipil Anatolia di kota Ankara ya. Jadi di sini ada unsur past dan present. Nah, cuneiform tablet atau sistem penulisan zaman kuno ini ada discovered, menemukan atau ditemukan. Ya, pasti saja ditemukan. Oleh sebab itu nanti akan yang dipilih adalah yang mencantumkan makna pasif. Kalau kalimat ini adalah kalimat pasif. Cuneiform tablets ditemukan. Jadi ada unsur pasif, ada unsur past, kemudian ada unsur present atau now ya. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. A, have been discovered. Di situ have been discovered itu present perfect. Oleh sebab itu ini tidak cocok dengan soal. Jadi jangan dipilih. Ya, mestinya had been discovered. Selain itu, were juga menunjukkan past tense, padahal di sini now, ya. Di sini now, now itu ada present. Jadi pilihan A jangan dipilih. Pilihan B, were discovered, ditemukan. Jadi cuneiform tablets ditemukan, ya secara arti betul, dan secara waktu atau tensesnya juga betul. Were discovered, ditemukan di masa lampau, ya. Kemudian yang kedua are, pasangannya dengan are. Di sini now menggunakan are. Ya. Jadi cocok ya, tepat. Jadi kita akan memilih jawaban yang B artinya ya. Oleh sebab itu C, D, E kita abaikan saja. Kita memilih coba pilihan B. Para pelajar setuju? Coba ya. Wow, betul. Di B ya. Oke. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. One oil company in particular claims it's best to balance economic progress with environmental care and social responsibility. Kalau kita perhatikan kata kerjanya adalah claims. Claims di sini ya. Claims menunjukkan bahwa itu present tense, bukan past. Ya. Karena itu berakhiran S. Claims. Nah, tentu saja ini kalimat present ya. Untuk bisa mencoba pilihannya, di situ kita akan mengartikan.
Suatu perusahaan minyak khususnya claims itu mengaku ya, mengklaim titik-titik its best to balance ya, jadi dan ada do berarti melakukan, claims melakukan. Oke, dan seterusnya. Nah, di sini yang jadi permasalahan adalah setelah kata kerja claims itu diikuti dengan kata kerja yang bagaimana? Apakah yang pakai to atau yang berakhiran ing ya? Jadi ada dua pilihan, to atau ing. Kalau kalian ingat dan kita baca referensi di buku grammar ada bahwa claims itu harus diikuti ya, harus diingat diikuti dengan kata kerja yang didahului dengan to, harus itu. Maka pilihannya jatuh pada antara A dan E. A itu to be done, B itu to have done. Jadi B, C, D kita abaikan ya. Oke, nah sekarang kita artikan claims, mengaku to be done, mengaku dilakukan usaha terbaiknya, mengaku dilakukan tidak mungkin ya, nah, karena pasif to be done. Kemudian yang E, mengaku telah melakukan usaha terbaiknya untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan kepedulian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ya, jadi yang tepat adalah yang E. Kita coba E. Ya, kita pilih E ya. Wow, tepat. Ternyata betul ya. Nah, tulisannya correct. Betul. Sekarang ke soal ketiga. Coba. Had it not been for a variety and flexibility of its traits, Huddersfield, like so many other extant towns, into decline in the 20th century. Kalau kita lihat bersama kalimat ini, had it not been itu sama dengan if it had not been. Jadi ini merupakan kalimat conditional type 3. Ya. Jadi pada clause pertama kalau itu sudah diawali dengan if it had not been atau had it not been, maka clause kedua dimulai dari sini ya. Itu harus menggunakan struktur would, kemudian have, dan dirangkai dengan past participle. Jadi harus would, have, past participle. Nah, oleh sebab itu kita lihat supaya memenuhi aturan conditional type 3, yaitu yang A, B, C, atau D, E. Ya, kita lihat would have. A tidak, B tidak juga, C ya, C ada would, have, kata kerja bentuk 3 atau past participle. So, kita pilih C. Coba ya, kita pilih C. Benar atau salah? Wow, betul. Correct ya. Oke. Mana berapa belajar? Kalian betul menjawabnya? Bagus. Sekarang kita ke soal nomor 4. The letter written by so many parents, the headmaster agreed not to expel the boys. Pilihannya in response to, with reference to, in case of, apart from, pertaining to. Ya, ini maksudnya begini ya. Kepala sekolah itu setuju untuk mengambil langkah untuk expel atau menghukum atau mengeluarkan murid laki-lakinya ya, setelah mendengar atau setelah menerima usulan atau surat-surat dari banyak orang tua ya, itu maksudnya. Jadi kalau in response to itu artinya menanggapi ya, in response to menanggapi, kemudian with reference to dengan referensi, ini terlalu formal yang B ya, dengan referensi, kemudian in case of kalau ya, atau jika, di apart from selain ya, berarti sama dengan besides, apart from
selain. Kemudian pertaining to itu dengan sehubungan, artinya sehubungan dengan atau in relation to atau related to, pertaining to atau about. Nah, oleh sebab itu kita akan coba milih yang mana ya? Ya, kalau saya akan mencoba untuk milih milih pilihan A, in response to. Jadi dalam respon atau untuk merespon surat yang ditulis oleh banyak orang tua murid maksudnya ya. Kepala sekolah itu berani mengambil tindakan untuk tidak menghukum atau mengeluarkan murid laki-laki, beberapa murid laki-laki ya. Nah, sekarang kita coba yang A. Kalau with reference itu kayaknya terlalu formal ya. Itu berhubungan dengan kerja ya, referensi. In case of tidak apapun itu juga kita pilih yang A. Setuju anak-anak? Para pelajar maksudnya? Para pelajar setuju nggak? Oh, betul. Yes. Ya. Sekarang kita ke soal nomor 5. Henry VII's foreign policy was unheroic and unspectacular. Did he go to war and that was when he invaded France? Jadi kalimatnya adalah kalimat past tense. Ada was dan did. Ya. Was dan did. Nah, kita maaf batuk ya. Kita akan pilih itu asalkan memahami maksud dari kalimat ini ya. Di situ ada kata kunci sebetulnya yaitu he got on the war and that was when he invaded France. That was menyatakan itu satu ya pakai was. Berarti kalau satu berarti sekali, yang sekali satu kali saja. Nah, di sini A ada once, this once, kali ini. Never before, B jelas tidak, jangan dipilih. Once again, mungkin bisa, ada kata once. Only once mungkin bisa, once more mungkin bisa. Jadi yang B gugur ya, sekarang yang A kita bahas. This once. This one, sekali yang ini. Kayaknya bukan ya, maksudnya this one mestinya ya. Oke. Kemudian yang C, once again, satu kali lagi. Ini pun tidak sesuai karena di situ dijelaskan hanya sekali. That was when. Itu hanya that was when. Itu ketika ya. Hanya sekali. Kemudian D, only once. Hanya sekali. Nah, ini kayaknya yang D. Yang D, only once. Kemudian yang E, once more. Satu kali lagi. Itu juga tidak tepat ya. Jadi yang lebih mendekati adalah yang D. Only once did he go to war and that was when invaded France. Kita coba yang D. Setuju? Oke, coba dia. Wow, correct. Correct. Thank you. Kita coba soal berikutnya, nomor 6. Bennett's novel, The Old Wives' Tale, is the one is likely to be best known by posterity. Ya, sekarang kita lihat bahwa kalimat ini kalimat present tense dan ini tidak mempengaruhi pilihannya karena di sini tidak ada indikasi tenses ya. Jadi ini lebih ke kosakata ya. Di sini the one itu merujuk pada kata novel ya. Kalau novel yang dipilih adalah yang which atau that, bisa which bisa that ya sebetulnya gitu. Kemudian di sini yang ada kata kunci lagi, close-nya itu to be best known. To be best known itu kalimat pasif. Diketahui dengan baik, dikenal baik ya. Dikenal baik itu. Nah, kalau kalimat pasif, pilihlah yang pakai by juga. Nah, di sini yang pakai by adalah C ya, C. By which. The one by which is likely to be best known. Ya, kita coba pilih C. By which. Coba C.
Betul. Ya. Oke, gimana baru belajar? Sekarang kita ke soal nomor 7. Ya. Infectious diseases are those which are caused invasion of the body organism from outside. Pilihannya itu ya A, B, C, D, E. Kita akan menganalisa kalimat ini adalah kalimat present tense, tetapi mengandung arti pasif because ada kata cause. Penyakit-penyakit menular adalah penyakit-penyakit yang disebabkan, cause. Biasanya by ya, cause by itu. Nah, sekarang kita lihat an invention of the body. An invention of the body itu merujuk pada sebuah proses menurut saya dengan cara menginvasi atau memasuki, itu prosesnya ya, masuk ke dalam tubuh manusia, menunjukkan proses dan itu bukan pelaku. Nah, kalau bukan pelaku berarti tidak sesuai atau tidak cocok kalau dipakai dengan by ya. Jadi jangan pilih by. Jadi yang A tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kemudian yang B through. Cause through itu dengan cara, dengan jalan atau melalui. An invasion on the body. Kayaknya benar ya, through. Over, cause over gitu kayaknya tidak mendengar ungkapan semacam itu. Cause over, cause in juga kayaknya tidak sesuai dengan itu. Cause upon juga tidak. Kita akan memilih cause through. Through itu melalui, disebabkan, melalui, disebabkan dengan cara. The invasion the body with organism from outside. Kita pilih B, setuju? Oke, kita coba ya. B. Wow, betul ternyata ya. Oke. Sekarang kita maju terus ke soal nomor 8. Sorry. Soal nomor 8. Ya. Nomor 8. He looked nervously his shoulder, hoping that no one was paying him any attention. Pilihannya out dan off, up, through, C pick over, G down from, E info. Nah, ini rada perlu pemikiran dan bisa kemampuan menggunakan preposition that follows stand verb ya, yang mengikuti kata kerja tertentu. Look out itu mengawasi atau melihat keluar ya. Itu nervously. Mungkin look up menengadah, bisa berarti menengadah ke atas ya. Through his shoulder, kemudian look back itu menoleh ke belakang, ya. Semacam itu, menoleh ke belakang. Over his shoulder, look down, menunduk, dan look in, itu jarang terdengar ungkapan itu. Kira-kira yang mana ini? Rada susah ya. Kalau menurut arti ini kayaknya look out, mengawasi, look up, mengadai, show the hope in no one. Jadi dia berharap agar tak seorang pun memperhatikannya. Berarti curi-curi pandang ke belakang ya. Sekali-kali menoleh ke belakang maksudnya. Saya lebih ke C. Look back. Nervously over shoulder. Kita pilih C. Setuju? C. Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita maju ke soal 9. We know nothing at all about the company's new chairman. That's he's just had his 50th birthday. Nah, kalau kita analisa kalimatnya, ini adalah kalimat present tense ada, kemudian clause yang belakang itu present perfect. Tetapi rasanya tidak mempengaruhi pilihannya karena di dalam pilihannya tidak ada indikasi tensesnya, hanya penggunaan semacam
kata hubung ya, sentence connectors di situ. Kami tidak tahu hal apapun mengenai ketua atau pemimpin perusahaan baru itu. That is just bahwa dia baru saja merayakan atau memperingati ulang tahunnya yang ke-50. Sejak, B, instead, itu saja ya. In case, kalau, in condition, jika, apabila, ya, dengan kondisi, except, kecuali. Nah, di sini ada kata nothing at all, sama sekali tidak, atau tidak sama sekali. Kira-kira yang mana? Tidak sama sekali, kecuali, ya, kayaknya kecuali. Except kayaknya. Jerman, except that is just had his 50th birthday. Kita coba pilih except ya, kecuali. Jadi kalau kita artikan, kita tidak tahu apapun mengenai hal apapun tentang pemimpin perusahaan yang baru itu, kecuali bahwa dia baru saja merayakan ulang tahun ke-50-nya. Jadi kecuali, kayaknya lebih nyambung ya. Kita pilih setuju Kita coba. Bim, salah Bim. Oh, correct. Betul ternyata ya. Good. Sekarang kita mencoba soal yang terakhir, soal nomor 10 ya. Sebetulnya ada 20, tapi kita bahas sampai 10 saja. 10. Titik Vince will be expected to take the rest of us for meal. Ini perfectnya, tensesnya merupakan tenses future ya. Will be expected, diharapkan, akan diminta untuk mentraktir. Titik menang, titik memenangkan atau menang akan diminta untuk mentraktir sebagian dari kita untuk makan-makan, maksudnya gitu ya. Bedanya whoever, siapapun, B, who, siapa, whomever, siapapun, tetapi untuk objek. Kemudian whomsoever, sama ya, whomsoever, siapapun, and whatever, apapun. Oke. Kira-kira dipilih yang mana? Nah, untuk subjek, karena di situ posisinya sebagai pelaku, subjek, maka saya akan memilih A, whoever, siapapun. Siapapun, bukan siapa saja, tapi siapapun. Kalau hanya siapa berarti B, tapi kalau siapapun berarti yang A. Kita pilih yang A ya. Siapapun yang menang akan diminta untuk mentraktir makanan. Maksudnya begitu. Kita pilih A, siapapun. Oh, betul sekali. Well, okay. Students, I think that's all for the short discussion today, and I hope see you again at another occasion. Jadi hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagi untuk membahas soal-soal yang belum sempat kita bahas. Well, thank you.